Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, 18 Februari 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 143 ayatnya yang ke-8. Demikianlah sabda Allah. Perdengarkanlah kasih setiamu pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikian firman Tuhan. Mengarahkan hati pada kehendak Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah memasuki krisis dalam hidupnya. Hidup bak berjalan di padang gurun yang gersang dan seolah menelusuri tanjakan yang curam. Menjalani kehidupan serasa hampa dan tidak memiliki gairah dalam menapaki langkah demi langkah. Segala cara dan jalan sudah dilakukan, namun tetap harus menerima kegagalan demi kegagalan. Jika demikian kondisinya, jangan pernah putus asa. Pada saat-saat tertentu, Tuhan izinkan kita hidup dalam berbagai kesulitan dan tekanan. Kondisi seperti demikian bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan memberkati kita. Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan atau kesulitan hidup adalah untuk membentuk karakter yang berserah dan selalu memohon tuntunan Tuhan. Saudara, di dalam Kristus, dalam teks kita hari ini yaitu Mazmur 143 menunjukkan bahwa dalam krisis yang dialaminya, Daud juga tetap berserah kepada Allah. Daud meneriakkan kegalauan hatinya kepada Tuhan. Dia berteriak meminta kelegaan dari Tuhan. Tidak diceritakan dengan siapa dia bermasalah atau dengan siapa yang menjadi musuhnya. Dalam pasal 143 digambarkan pemazmur merasa sedemikian berat persoalannya, seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Gambaran yang digunakan sangat kelam sekali. Pemazmur menunjukkan bahwa secara psikologis dan spiritual ia telah hancur. Ayat yang ketiga. Mirip seperti orang yang telah lama meninggal. Musuh-musuhnya juga sudah sangat dekat mengancam jiwanya. Tetapi apakah keadaan krisis itu membuat dia kemudian putus asa? Tidak. Sebaliknya, dia datang dalam doa pada Tuhan. Pemazmur melandasi permohonan dan pengharapannya semata-mata pada kesetiaan, keadilan, dan kebaikan Tuhan semata. Keyakinan pemazmur dilandaskan atas pengenalannya sendiri akan Allah yang telah hadir dan bertindak dalam sejarah bangsanya. Oleh karena itu, pemazmur dengan yakin memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan sesakan. Selanjutnya, pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti kerelaan menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari segala sesuatu. Ia memang ingin keluar dari krisis, tetapi ia tetap ingin agar Allah sendiri yang menuntunnya melewati hari-hari yang sukar. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, mengetahui kehendak Tuhan perlu bagi kehidupan kita. Sayangnya banyak orang yang telah menganggap dirinya mampu mengetahui kehendak Tuhan dengan mengandalkan logika, nalar, dan kepintaran semata. Padahal untuk mencari kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan nalar, logika, atau isi otak kita, tetapi butuh kepekaan rohani. Bagaimana caranya?
yaitu melatih lutut saudara untuk berdoa dan melatih pendengaran saudara untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Itu adalah cara jitu untuk melatih kepekaan rohani kita terhadap kehendak Tuhan. Inilah harga yang harus dibayar. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4b. Layaknya seorang murid yang sepenuhnya bergantung pada tuntunan guru setiap hari, maka kita juga harus selalu sedia mengarahkan pendengaran padanya untuk mengetahui kehendak Tuhan sepenuhnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk napas kehidupan dan hari baru ini. Biarlah kami dalam menjalani hidup ini mengutamakan kehendak-Mu saja. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas pada hari ini. Kami ingatkan selalu supaya kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.